Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita lagi akan beribadah kepada Tuhan, dan mari kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, mari fokus biar di dalamnya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ibadah jemaat GPD Horeb Rukan 1 akan dimulaikan, dan walaupun jemaat beribadah di rumah, puji Tuhan, kita angkat pujian penyembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan beribadah lagi kepadamu. Sesungguhnya terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing. Tapi kalau kami masih boleh ada saat ini, tentunya dengan kehidupan ini Tuhan, kami akan persembahkan untuk Tuhan lewat kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tanda ucapan syukur kami dan satu kebanggaan bagi kami, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, bahkan begitu mencintai kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong ibadah kami Tuhan. Engkau menguduskan, melayakkan kami semua. Biar dalam persekutuan ibadah kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah buka ibadah kita dengan doa dan kita akan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah,
Bahkan siapapun yang sementara mengikuti ibadah ini, mari biar kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan lawatan Tuhan, sebab sesungguhnya hal yang luar biasa apabila kita ada di hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dengan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, dengan nafas yang Tuhan masih berikan bagi kita, kita pakai untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Yesus. Amin, amin. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan. Ku tak membawa, haleluya, apapun juga saat ku datang ke dunia. Aku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Tuhan. Haleluya.
oleh Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini mari kita lagi akan memuji Tuhan. Kita akan mau bersorak bagi Tuhan dan kita akan mau bergirang bagi Tuhan lewat ibadah kita. Sekali lagi dengan kesempatan yang Tuhan beri, berikanlah hidupmu untuk engkau memuji Tuhan. Selagi Tuhan masih beri kita kebebasan untuk kita bisa memuji Tuhan. Selagi Tuhan masih berikan waktu untuk kita menghampiri Tuhan lewat hadiratnya, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Engkau yang ada di rumah, sekali lagi mari kita akan mau bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang girang-girang. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Amin. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sambut
ada sukacita di saat kita memuji Tuhan. Apapun pergumulan saudara yang ada di rumah, kita percaya lewat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita rasakan dan alami nikmatnya hadirat Tuhan, dan sukacita dalam hidupmu pasti terasa pada saat engkau beribadah saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati, dan biar firman Tuhan yang akan kita dengar tentunya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan lewat ibadah kami. Saat ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami tetap memohon urapan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, dalam kami menerima kebenaran firman-Mu, mendengar firman-Mu, firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami bukan menjadi pendengar yang setia,
tapi kami menjadi pelaku-pelaku Tuhan juga yang setia, untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita, di mana kita boleh menjalani hidup di hari-hari yang tetap ada dalam pergumulan. Namun kita bersyukur kalau kita bisa menjalani, bahkan kita bisa melewati hari-hari, dan kita boleh ada lagi di hari yang baru. Tentunya semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya salam jumpa kembali dengan kami dalam ibadah online ini. Tentunya saya percaya sebagaimana di minggu-minggu yang lalu kita ada dalam keberkatan Tuhan, dan saya percaya juga kita semua saat ini semua ada dalam keberkatan Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang kita alami, pergumulan itu tidak mempengaruhi pengirian kita kepada Tuhan, semangat kita dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Tetapi hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kita, kita selalu kembalikan syukur, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita ada saat ini bukan karena kebetulan, tetapi kita ada saat ini karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kita ada karena kuasa Tuhan. Kita ada karena mujizat Tuhan. Sebab itu kita percaya bahwa apapun pergumulan yang kita alami hari-hari ini, tentunya kita tetap kembali kepada firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya bukan kecelakaan, tetapi hari depan, damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak merancang kita untuk menerima, mengalami, dan hidup dalam kebinasaan, tetapi rancangan Tuhan supaya kita menikmati kehidupan yang kekal. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan menjadi perenungan kita bersama. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, Lukas pasal yang ke-10, atau Injil Lukas babnya yang ke-10, di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Kita akan baca di sana, satu perikop kita baca di sana. Di sini kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam pembacaan ini atau perikop pembacaan ini ialah Maria dan Marta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik. Kita semua ada dalam keberkatan Tuhan, sehingga ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita bisa menikmati jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita ada dalam pergumulan, tentunya kita membutuhkan Tuhan menjamah kita, Tuhan melawat kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan menguduskan kita, dan Tuhan memberkati kita. Sebab itu, mari dengan segala kelapangan hati kita lapangkan hati kita untuk kita akan baca firman Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan, kita akan nikmati firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Puji Tuhan, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42 di sana firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, dalam pembacaan kita ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik. Sebenarnya mereka ada tiga. Yang kakak tertua mereka ialah Lazarus. Yang kita tahu tentang kisahnya, Lazarus ini dia dibangkitkan Yesus setelah dia mati, dikuburkan, dan 4 hari dalam kematiannya dia dibangkitkan Yesus. Sebab itu keluarga ini sangat dikasihi Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan kita hari-hari ini, tentunya segala situasi dan kondisi kehidupan kita di hari-hari ini itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menghambat, tidak akan menghalangi pengiringan kita kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kita sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang ada, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang telah ditebus Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah lunas dibayar dengan harga yang mahal, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan. Fokus kita ialah mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun di hari-hari ini ada begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang ada, tetapi tentunya sekali lagi ini tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, tidak akan mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang dialami hari-hari ini, itu tidak akan menghambat, dan itu tidak menjadi penghambat, tidak menjadi penghalang di mana kita mengerjakan bagian-bagian kita, yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita dengan takut dan gemetar. Dalam pembacaan kita di sini, saudara, menceritakan ada dua orang kakak beradik, yaitu Maria dan Marta. Marta ini adalah dia anak yang lebih tua dibanding dengan Maria. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat di sini dalam pembacaan kita menceritakan tentang dua orang kakak beradik. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat menarik untuk dapat kita renungkan kembali, karena firman Tuhan ini tentunya dalam kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apalagi kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu memperbarui firman dalam kehidupan kita, sehingga firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, tentunya kita bisa mendapatkan semangat yang baru di sana. Saudara-saudara, karena masalah, persoalan itu kebanyakan ditunggangi oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, sehingga iblis ini mengambil kesempatan mengacaukan fokus anak-anak Tuhan, di mana anak-anak Tuhan yang seharusnya mereka fokus mengerjakan bagian mereka, yaitu keselamatan, tetapi karena iblis telah mengambil kesempatan, mengambil bagian dari masalah persoalan yang ada, kebanyakan pengiringan kepada Tuhan itu terganggu dan anak-anak Tuhan tidak fokus lagi. Tetapi di sini kita melihat bahwa tentang dua orang kakak beradik ini, kita tahu bersama bahwa di ayat yang ke-40 dikatakan bahwa sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Memang di momen ini, saudara, ketika Marta mendekati Yesus, barangkali dia berbisik kepada Yesus, mengatakan kepada Yesus bahwa dalam kesibukannya melayani Yesus bersama dengan rombongan atau para murid, di sini Marta dia terganggu dengan saudara perempuannya Maria yang tidak membantu dia di dapur untuk menyambut Yesus, melayani Yesus bersama dengan rombongan yang ada. Jadi di sini di ayat yang ke-40 ini kita lihat bahwa
sebenarnya di sini dikatakan bahwa Maria ini sibuk sekali melayani. Tentunya sebenarnya ini sangat dibutuhkan gereja di hari-hari ini, yaitu gereja membutuhkan orang-orang yang suka melayani. Gereja membutuhkan orang-orang yang mau melayani dan terbiasa dalam melayani. Melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, disertai dengan pengorbanan. Firman Tuhan berkata bahwa upahmu besar di sorga. Namun di sini kita melihat bahwa Marta ini dia terganggu dengan apa yang dia lihat, yaitu Maria adiknya tidak membantu dia dalam menyambut atau melayani Yesus dan murid-murid yang ada. Dan inilah yang dia sampaikan kepada Yesus. Sekali lagi di sini dia katakan bahwa tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Padahal di ayat ini sebenarnya memang sudah dikatakan bahwa Marta ini dia senang melayani. Dia sibuk melayani. Tentunya kalau gereja Tuhan memiliki Marta seperti ini, tentunya gereja Tuhan atau pelayanan di gereja-gereja lokal, saudara-saudara, tentunya dengan kehadiran seorang Marta, pelayanan itu pasti akan maju dan berkembang. Karena ada orang-orang yang mau bekerja, ada orang-orang yang mau melayani. Melayani bukan hanya sekedar melayani, tetapi melayani dengan pengorbanan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, di sini di saat dia sibuk-sibuk melayani, tiba-tiba dia terganggu dengan yang dia lihat, yaitu Maria. Kenapa dia tidak membantu saya? Maria, kenapa dia hanya duduk saja? Maria, kenapa dia membiarkan Marta melayani seorang diri? Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kebanyakan Marta dibully. Mengapa? Karena di saking dia sibuk melayani. Ketika dia sibuk melayani, sibuk berkorban, tetapi ujung-ujungnya dia mengeluh. Dia mengeluh kepada Yesus bahwa dia hanya melayani seorang diri. Padahal sekali lagi, setiap orang yang ada dalam pengembalaan, setiap orang yang bertumbuh dalam pengembalaan, hidup tergembalakan, pasti juga dia akan jadi sama seperti Marta, yaitu orang yang sudah bertumbuh pasti dia akan sibuk sekali dalam pelayanan. Mengapa? Karena dia sudah bertumbuh, dia sudah mengerti firman Tuhan. Dia bukan hanya sekedar pendengar, tetapi dia menjadi pelaku firman Tuhan. Namun sayangnya di akhir pelayanannya dalam kisah ini, Marta ujung-ujungnya dia bersungut. Saudara-saudara, tetapi di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan perlukan di penghujung akhir zaman ini, apa yang Tuhan perlukan untuk kemajuan pekerjaannya di muka bumi ini, yang tentunya bahwa Tuhan tetap memerlukan orang-orang seperti Marta, tetapi bukan ujung-ujungnya bersungut-sungut, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan ialah orang-orang yang sibuk sekali melayani. Di ujung-ujungnya ialah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ayat 41 di sini dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah,
dan dimanapun saudara-saudara berada yang meluangkan waktu, yang bersama-sama dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah ini, di mana saat ini kita sedang dalam perenungan firman Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan mengapa. Jadi ini berkali-kali terus diulang-ulangi, diingat-ingatkan bahwa sebenarnya Tuhan sangat membutuhkan orang-orang seperti Marta yang sibuk sekali melayani tetapi tidak dengan sungut-sungut. Sehingga di ayat yang ke-41 jawab Yesus kepada Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi di sini kita melihat sebenarnya orang yang terlibat dalam pelayanan, yang sibuk sekali dalam pelayanan, yang sibuk sekali melayani, apalagi disertai dengan pengorbanan. Tentunya di sini Tuhan menjamin orang-orang seperti itu, yang biasanya dalam pelayanan kita, biasanya sekalipun tinggal senda gurau, tetapi biasanya kalimat itu terdengar di sana, yaitu di saat sudah berjerih lelah, di saat sudah capek-capeknya, di saat sudah memberikan yang terbaik, bekerja tanpa gaji, tetapi ada kalimat di sana yang biasa kita dengar, ialah upahmu besar di sorga. Jadi Yesus dia menegur Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Mengapa? Kalau pelayanan kita, dalam kita mengerjakan bagian-bagian kita, sudah sibuk sekali melayani, apalagi sudah disertai dengan pengorbanan, kalau pada akhirnya akan dikunci dengan sungut-sungut, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia? Nah, kalau diakhiri dengan sungut-sungut, so pasti apapun pelayanan kita, apapun pengorbanan kita, kalau diakhiri dengan sungut-sungut, pasti jerih lelah kita sia-sia. Sebab itu Yesus berkata kepada Marta, "Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini merupakan teguran Yesus kepada Marta, yang sebenarnya Yesus sudah sangat senang sekali melihat Marta melayani. Sebab itu pada waktu Yesus menyampaikan firman, Yesus membiarkan Marta ada di dapur untuk bekerja. Karena awalnya memang Marta ini sudah dengar firman Tuhan, Marta ini sudah diberkati dengan firman Tuhan, Marta ini sudah bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dia bisa melayani, dia bisa sibuk sekali dalam melayani. Namun sayangnya diakhiri dengan sungut-sungut. Pada akhirnya Yesus berkata, "Engkau menyibukkan dirimu dengan banyak perkara." Itu menunjukkan bahwa jangan sampai ada sungut-sungut dalam kita melayani, karena ketika diakhiri dengan sungut-sungut, maka jerih lelah kita di dalam Tuhan pasti sia-sia. Mengapa? Hanya karena dengan sungut-sungut. Padahal kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah berkorban, namun sungut-sungut inilah yang membuat jerih lelah kita sia-sia. Filipi 2 ayat 14 di sana mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi jelas bahwa ketika kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan setia, disertai dengan pengorbanan, tetapi diakhiri dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ucapan syukur kepada yang empunya pekerjaan, yaitu ada berkat yang indah, upahmu besar di sorga. Namun dalam kasus Marta, Yesus mengingatkan, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, sudah sibuk melayani, sudah berkorban, tapi sia-sia. Sehingga di sini di Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini untuk mencegah
anak-anak Tuhan, para pelayan hamba Tuhan mengerjakan bagian-bagiannya, supaya kelak kita akan dengar bahwa upah kita besar di sorga, bukan seperti yang Yesus katakan kepada Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kolose 3 ayat 23 juga di sana mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lebih jelas lagi, kalau kita lakukan segala sesuatu tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, kalau kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukankah kita yang sibuk melayani, bukankah kita yang sibuk bekerja, bukankah setiap jerih lelah kita akan terasa manis ketika kita lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang kalau pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau itu hanya mencari panggung, itu kan biasa ada yang bilang begitu, mencari ketenaran, itu kan untuk manusia. Tetapi di sini mengatakan sekalipun memang pelayanan kita tunjukkan melalui manusia, melalui gereja Tuhan, tetapi dasarnya ialah kita lakukan itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan saudara. Jadi sebenarnya Tuhan membutuhkan Marta. Namun sekali lagi jangan diakhiri dengan sungut-sungut, karena Yesus sudah mengatakan jangan sampai kita yang sudah berlelah, kita sudah berjelelah, kita yang sudah berkorban, kita yang sudah capek bekerja tanpa vitamin, pada akhirnya sia-sia. Tetapi alangkah indahnya ketika kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tentunya Tuhan yang dipuji, Tuhan dipermuliakan, kita dimuliakan, kita diberkati. Tuhan kita ajaib, dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara, dan selanjutnya kita melihat Maria. Kita melihat Maria. Kalau dalam pelayanan saudara-saudara, puji Tuhan kalau di masa-masa ini kita ada di zaman baru ini, yaitu zaman mewabahnya virus corona. Jadi kegiatan-kegiatan di gereja kebanyakan hampir semua itu diistirahatkan. Tetapi saudara, ketika kita sudah ada di kehidupan yang dipulihkan Tuhan, bukan lagi kembali kepada hidup normal, tetapi normal baru. Saudara-saudara, ketika kita menemukan bahwa di saat gereja lokal atau di saat kita disuruh untuk bekerja, namun pada akhirnya kita hanya memilih sebagai penonton. Kita tidak di saat yang lain sibuk, di saat yang lain bekerja, tapi kita hanya menonton. Atau saudara-saudara, dalam setiap kegiatan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap ibadah, pada akhirnya kita hanya jadi sebagai pendengar-pendengar yang setia. Apakah ini menunjukkan pertumbuhan iman kita dalam pengirian kepada Tuhan? Di antara sekian banyaknya firman yang sudah kita dengar, apakah kita masih tetap mau pada posisi sebagai pendengar? Kita memang harus dengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kita dengar
itu seharusnya merubah kehidupan kita. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan inilah yang akan membawa kita untuk berkarya, untuk bekerja, untuk melayani, untuk berkorban. Memang saudara, kita harus dengar firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya duduk terus, kalau kita hanya memilih sebagai pendengar dan pendengar terus, kapan kita akan jadi pelaku firman Tuhan? Sekalipun peran kita akan banyak di belakang layar, tetapi itu berarti kita sedang mengerjakan bagian-bagian kita. Memang kalau hanya melihat seperti Maria yang duduk, ini memang mengapa Marta dia bersungut-sungut karena dia melihat Maria, dia hanya duduk terus. Tetapi karena dengan persungutan itu menunjukkan bahwa jerih lelah dan pengorbanan itu sia-sia. Nah Maria setelah dia duduk, apa kata Yesus? Di ayat yang ke-42 pasal 10 Injil Lukas ini mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di saat itu Yesus berkata kepada Marta, Maria telah mengambil atau Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu apa yang dia ambil itu tidak akan diambil daripadanya. Jadi dia memilih bagian yang terbaik. Ya, memang kalau disebut pemula yang seperti itu, kita memang harus duduk dengar firman Tuhan, tetapi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Maria kita bisa sebut sebagai pemula, tetapi kita lihat bahwa ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia memperhatikan apa kata Yesus kepadanya, itu membawa dia kepada pertumbuhan, kepada perubahan. Dia sebenarnya apa yang dilakukan Marta, dia lakukan juga itu. Tetapi yang dilakukan oleh Maria lebih daripada Marta. Jadi di ayat yang ke-42 di sini dikatakan hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sebagai pemula itu adalah yang terbaik. Namun setelah kita dengar firman Tuhan, seharusnya firman Tuhan itu membawa pertumbuhan dan perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya jadi lagi sebagai pendengar, tetapi kita akan jadi pelaku firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar melayani, tetapi kita akan melayani dengan sukacita, dengan damai sejahtera, melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, yang pada akhirnya akan menghasilkan karya-karya yang terbaik, yang akan menghasilkan sekalipun yang dikerjakan itu tidak dilihat oleh manusia. Cuma Tuhan yang melihat. Namun apa yang dikerjakan, upah besar di sorga. Nah saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 2 di sini kita melihat, tentunya bertolak dari Lukas 10 ayat 42, dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan kita lihat perubahan yang dialami oleh Maria. Yohanes 11 ayat yang kedua di sini dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Tentunya ini diawali ketika dia duduk di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan di sini kita lihat
dia bukan hanya sebagai pendengar saja. Karena firman yang dia dengar itu merubah kehidupannya. Firman yang dia dengar itu memulihkan hidupnya. Firman yang dia dengar itu memberkati hidupnya. Sehingga dia bukan hanya sebagai pendengar terus. Kebanyakan jemaat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di saat yang lain bekerja, di saat yang lain melayani, di saat yang lain kelelahan, kecapean, tetapi yang lain mengambil kesempatan, memilih bagian yang terbaik, yaitu dengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa ini Maria sebagai pemula di Injil Lukas 10. Tetapi kita lihat firman yang dia dengar itu merubah kehidupannya. Dia tidak hanya duduk-duduk saja, tetapi dia bertindak, dia melayani. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Marta? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak dapat mengejar dan tidak dapat menyamai seperti yang dikerjakan Marta. Sibuk sekali melayani, bukan setengah-setengah, apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, saudara-saudara, tetapi di sini kita lihat bahwa setelah peristiwa itu, Maria dikatakan di sini ialah dia pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Yohanes 12 ayat 3. Di sini kita lihat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi kita lihat di sini, setelah peristiwa itu, Maria dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang dia kerjakan, dia lakukan lebih daripada Marta. Tetapi yang dia kerjakan, dia berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Dia memberikan yang terbaik. Dan yang dia lakukan ini juga untuk mengingatkan di mana Yesus dia akan diserahkan dan disalibkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada kita tentunya jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, firman Tuhan sudah kita baca dan kita sudah renungkan bersama, dan firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita bekerja, kita melayani. Jangan sampai ada sungut-sungut di sana. Tapi dengan segala ketulusan dan keikhlasan kita, biar kita memuliakan nama Tuhan. Jerilah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun yang kita kerjakan tidak dilihat oleh manusia, hanya Tuhan saja yang melihat. Tetapi Dia adalah sumber segala berkat. Dia yang memberkati setiap jerilah kita. Pada akhirnya kita kata Yesus bahwa bagian yang kita ambil tidak akan pernah diambil lagi. Mengapa? Karena pengorbanan kita, pelayanan kita, semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu, biar kita dalam pengabdian kepada Tuhan, kita terus memberikan yang terbaik. Apalagi di saat kita sedang hidup di masa-masa ini. Apalagi kita sedang hidup di normal baru. Kita tidak akan kembali lagi kepada masa-masa yang lalu. Kita tidak akan kembali kepada kehidupan yang normal. Tetapi kita akan menjalani kehidupan yang baru di normal baru ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dimanapun sudah berada, dan jemaat mengikuti dari rumah. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan tetap jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita menyembah Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tetapi setiap pelayanan kita, setiap pengorbanan kita, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kita melayani, kita berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita. Karena kasih Tuhan besar atas hidup kita. Dia menyelamatkan kita dari maut. Dia mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa. Dia memanggil kita dari gelap kepada terang. Dia menjadikan hidup kita berharga, berarti di hadapannya. Dan Dia mau kita terus ada dalam keberkatan-Nya. Sekalipun kita sedang hidup di masa-masa yang sulit ini, sekalipun kita sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang ada, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Janjinya ialah memberkati kita. Janjinya ialah Dia sertai kita. Apapun pergumulan kita, apapun pergumulan saudara-saudara, jemaat yang di rumah, dan saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sembah Tuhan yang Maha Melihat. Kita sembah Tuhan yang Maha Tahu. Kita sembah Tuhan yang Maha Hadir. Kita sembah Tuhan yang ajaib. Kita sembah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan.
dimanapun saudara berada, dan jemaat yang mengikuti dari rumah, kita sembah Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan kita sembah Tuhan. Dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kita sembah Tuhan. Dia Allah Tuhan kita, Dia juru selamat kita, Dia menebus dosa-dosa kita, Dia yang memulihkan kehidupan kita, Dia yang memberkati kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau sedang menjamah ya Tuhan. Engkau sedang melawati kami semua, jemaat yang di rumah dan dimanapun saudara berada. Engkau sedang menjamah, Engkau sedang melawati. Yang sakit Engkau menyembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan, yang sedang menghadapi masalah persoalan dalam usaha, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang memberkati mereka. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah menjamah kita, Dia sudah melawati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua yang sudah beribadah kepadamu dalam ibadah online ini. Jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama ada di hadirat Tuhan dalam ibadah memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, dari setiap masalah persoalan yang kami alami, yang kami hadapi. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami lakukan bagian-bagian kami percaya Tuhan juga akan lakukan bagian-bagian Tuhan untuk memberkati kami. Kami akan jadi seperti Maria yang dengar firman-Mu, dan firman-Mu mengubahkan kehidupan Maria sehingga dia bisa melayani lebih sungguh lagi, bahkan dia bisa berkorban semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan jerih lelah kami tidak sia-sia.
Semua kami yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, rencana dan program kami percaya itu adalah bagian Tuhan untuk memberkati kami. Makasih Tuhan Yesus, dan memberkati bangsa negara kami yang dalam pergumulan ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, para medis ya Tuhan, Engkau berkati mereka, TNI Polri, Tuhan berkati mereka, pakai seluruh relawan yang ada, biar jerilah mereka tidak sia-sia. Dan semua yang menghadapi pergumulan karena COVID-19 ini ya Tuhan, biar kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau melau hati mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, sembuhkan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka, agar supaya dengan mereka menghadapi pergumulan ini, mereka boleh memandang kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Makasih Tuhan, dan memberkati pemerintah yang ada di daerah, pemerintah yang ada di kota, di setiap kelurahan desa dimanapun berada, di pelosok di tanah air ini. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh warga masyarakat yang ada, berkati bangsa kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami kembalikan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, dengan keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami akan akhiri tamatkan ibadah kami saat ini. Makasih Tuhan, sebab itu terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, rukun persekutuan penghiburan serta kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Rahmat heran gaya bahagiku. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun sudah berada. Tetap semangat jalani kehidupan ini dengan terus mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.